Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita, ngaji filsafat kita. Malam ini kita masih ada di tema tentang manusia. Oke, kita lihat sekarang masuk ya. Yang pertama, humanisme. Tadi kan gagasannya dikenal sebagai psikologi humanistik. Apa sih yang dimaksud humanisme? Humanistik itu yang pertama, humanisme itu melihat manusia itu rangkaian organisme yang holistik dan dinamis. Maksudnya apa? Kita ini unsurnya banyak. Ada fisik, ada mental, ada rohani. Nanti mungkin tokoh yang lain ngomong pakai teori yang lain, tapi unsurnya biasanya banyak. Nah, misalnya sufi-sufi itu membagi yang mental ini isinya apa saja, yang rohani isinya apa saja, yang fisik apa saja. Nanti ada teori yang lain, sebenarnya tidak cuma 3, tapi 6. Ada alam fisik, ada alam bios, vegetatif, ada alam hewani, ada realitas aspek rohani yang namanya sosial budaya, ada aspek politik, ada aspek spiritual. Yang penting semuanya ada di kita. Ini paket holistik. Paket holistik itu berarti apa? Tidak bisa dibaca hanya parsial-parsial. Membaca manusia itu kalau dibaca parsial ya tidak utuh. Manusia kok didekati materinya saja, ada sangat banyak hal yang hilang. Manusia kok dibaca ruhaninya saja, dibaca aspek mentalnya saja, ya banyak hal yang hilang. Dibaca aspek spiritual kedalamannya saja, banyak hal juga yang hilang. Maka harus holistik. Itulah nanti gaya humanisme dan dinamis. Dinamis itu maksudnya dia berubah-ubah. Fisikmu itu berubah, mentalmu juga berubah, spiritualitasmu juga berubah. Kalau tidak percaya, kamu teliti sendiri dirimu. Kalau fisik kan jelas, dulu masih muda, masih imut, sekarang sudah agak dewasa, sudah wajahnya berubah. Kemudian mungkin dulu kamu lihat wajahmu gemes, sekarang kamu lihat wajahmu jengkel. Jadi fisik berubah, mental kan juga berubah. Kalau tidak percaya bagaimana perubahan mentalmu, kalau kamu pernah punya buku harian, bacalah buku harianmu waktu SMP atau waktu SMA. Itu kan kamu ketawa-ketawa sendiri, menertawakan betapa aku dulu kok gitu ya. Kamu kadang, aduh bikin malu aja, aku kok dulu kayak gini nulisnya. Padahal dulu waktu kamu nulis itu kamu kadang mati-matian, kadang sambil nangis segala kan. Nanti diputus pacarmu, kamu nembak ditolak, terus kamu tulis itu kan, nulisnya sambil nangis-nangis. Tapi begitu kamu baca sekarang, kamu kan malu sendiri. Ngapain aku dulu sampai gitu? Atau kamu menyesali yang lama. Waduh, coba kok dulu aku sudah semantap ini mentalku. Wah, sudah sejak zaman SMP dulu tak tembak, tak jaga biar... Mungkin gitu. Kenapa? Nggak begitu, mentalmu sekarang berubah. Manusia itu dinamis. Maka teori-teori tentang manusia itu sebenarnya membidik salah satu fase hidupnya manusia. Yang bisa jadi seiring perkembangan zaman dia perlu direvisi ulang. Karena manusia berubah. Itu asumsinya humanisme. Kemudian yang kedua, manusia itu potensial.
dalam diri manusia ada banyak kemampuan-kemampuan, ada banyak fasilitas-fasilitas yang kalau versi kita yang beragama diberikan oleh Tuhan yang bentuknya potensi. Potensi itu dia tidak muncul begitu saja. Harus kamu aktualkan. Manusia itu punya potensi untuk melakukan kebaikan, juga punya potensi untuk melakukan kejelekan. Manusia punya potensi untuk melakukan hal luar biasa, tapi dia bisa juga kalau mau malas-malesan tidak melakukan apa-apa. Kamu punya potensi akal yang luar biasa, punya potensi hati nurani yang luar biasa, kamu punya potensi intuisi yang juga luar biasa, kamu punya potensi imajinasi yang luar biasa. Semuanya luar biasa, cuma kalau kamu diam saja, dia tinggal potensi. Alah Pak, kalau cuma kayak barat itu, kita pasti bisa. Saya pasti bisa Pak. Ya, kalau cuma ngomong saya pasti bisa, gampang. Wujudkan itu biar tidak cuma potensi. Kamu pasti bisa, iya. Tidak usah kamu teriak-teriak saya pasti bisa. Kamu teriak-teriak itu menunjukkan kamu tidak pede. Kayak Benteng Takeshi itu kan, aku bisa ngono, tapi terus jatuh. Ya, iya kamu pasti bisa. Yo kamu butuh teriak itu kan karena kamu sebenarnya ragu-ragu bisa bener apa enggak. Tapi sebenarnya kamu pasti bisa. Tinggal kamu bisa mengelola apa tidak. Apa sih yang manusia itu tidak bisa? Allah ngasih kemampuan luar biasa. Tapi kan kita tidak bisa terbang kayak burung, Pak. Loh kamu bisa berusaha, bisa kayak burung, bisa kok. Hari ini dengan ilmumu kamu bisa terbang pakai pesawat. Dulu nenek moyangmu mungkin ada ilmu apa itu yang bisa meringankan tubuh, bisa kok ya. Misalnya, cuma sekarang mungkin kamu ndak ngerti lagi ilmu-ilmu kayak gitu ya. Tapi jangan-jangan kita punya potensi, cuma ndak digarap saja. Jadi manusia itu penuh dengan potensi, tinggal kamu realisasikan apa tidak. Dan ciri yang ketiga, dan semuanya sifatnya positif. Potensi-potensi itu bermanfaat untuk hidupmu. Sifatnya positif, asal ruang dan waktunya pas. Kapan panca indera harus dipakai, kapan akal harus dipakai, kapan hati nurani harus dipakai. Jadi kamu itu paket utuh, sangat berharga karena potensimu luar biasa dan positif. Ini pandangan dasarnya humanisme. Psikologi yang punya asumsi-asumsi ini namanya psikologi humanistik. Jadi organisme yang holistik, dinamis, penuh potensi dan positif. Oke, jadi percaya pada manusia dan kemampuannya. Agak beda sama psikoanalisis kemarin yang tidak terlalu positif memandang manusia. Dianggapnya manusia itu disetir oleh kekuatan-kekuatan yang dia sendiri tidak ngontrol. Terus, nah ini konsep-konsep dasar dalam psikologi yang humanistik. Nanti kalian akan banyak ketemu istilah-istilah ini. Yang pertama, ya tadi ini kan salah satu manifestasi dari potensi manusia yang positif tadi. Yang pertama, pendekatan humanisme pada manusia itu meyakini adanya free will. Free will itu kebebasan manusia untuk memilih, menentukan tindakan, memilih nasibnya, memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Itu dirimu. Beda dengan kemarin. Kemarin itu kan kita kayak mesin yang disetir oleh bawah sadar, dikendalikan oleh lingkungan. Kalau ada orang ngomong, alah hidupmu itu kan ditentukan oleh dunia sosialmu. Kalau versinya humanisme ini enggak.
Tidak 100% begitu. Dunia sosial mungkin mempengaruhimu, tapi keputusan kamu ikut dunia sosial atau tidak itu ada di tanganmu. Jadi dia percaya kebebasan manusia. Alah kamu jadi muslim itu kan karena ikut kakek nenekmu, ayah ibumu toh, sehingga akhirnya kamu tertarik jadi muslim. Enggak. Katanya ini ketika akalmu lengkap, hidupmu sudah mandiri, otonom, sebenarnya kamu bisa memutuskan masih tetap muslim apa enggak muslim. Hakikatnya kamu itu bebas. Kenapa kamu masih muslim? Ya mungkin pilihanmu dengan pertimbangan-pertimbanganmu sendiri sekarang. Tidak serta-merta karena ikut ayah ibu. Kalau dulu memang manut karena akalmu belum lengkap. Sekarang akalmu sudah lengkap kan? Lah kok kamu masih muslim? Pasti kamu sudah punya pertimbangan-pertimbangan sehingga kamu memutuskan masih muslim. Ya mbuh, kamu sendiri yang ngerti. Meskipun kamu tidak pernah mikir sebenarnya kan, tapi ketika kamu memutuskan, itu pasti kamu punya alasan. Jadi hakikatnya kita itu free will, bebas. Ini dasar pendekatan humanistik. Yang kedua, ada namanya self-image. Self-image itu konsep diri. Kamu melihat dirimu sendiri itu seperti apa sih? Itu self-image. Setiap orang punya ini. Saya itu orangnya pendiam loh Pak, tidak terlalu banyak omong. Itu self-image, kamu merasa dirimu seperti itu, meskipun mungkin temenmu, alah nggak banyak omong apa. Dipancing sebentar juga tidak berhenti jawabnya, misalnya. Tapi kan kamu merasa self-image-mu itu, saya ini hitungannya termasuk anak soleh loh Pak, dibandingkan yang lain misalnya. Saya ini lebih intelek Pak daripada teman-teman, lebih punya kelebihan. Itu self-image. Kesanmu tentang dirimu sendiri itu self-image. Kesadaranmu tentang dirimu, nanti di belakang ada teorinya. Setiap orang pasti punya. Ya paling tidak kalau kamu ditanya orang, kamu itu orang yang seperti apa sih? Itu kan terus kamu jawab, itulah self-image. Saya itu orangnya sabar kok Pak. Saya itu orangnya telaten kok Pak. Saya itu ndak apa-apa kok Pak kalau dibohongi asalkan menguntungkan misalnya. Itu self-image. Ada lagi biasanya gandengannya self-image itu self-evaluation. Dari gambaranmu tentang dirimu terus kamu punya penghargaanmu atas dirimu sendiri. Namanya kita sebut harga diri. Jadi ini sebenarnya evaluasimu terhadap dirimu, penilaianmu terhadap dirimu. Kamu merasa dirimu orang soleh, kok ya malam minggu tiba-tiba, yuk dugem yuk misalnya. Kamu kan tersinggung loh. Kok aku diajak dugem gimana, wong orang soleh kayak gini ya. Itu kan harga diri, kamu merasa, wah harga diri ini. Kan gitu. Jadi, kenapa kok kamu marah? Karena kamu punya evaluasi sendiri terhadap dirimu. Kamu menilainya berapa, kok orang menilainya jauh di bawah itu, kan kamu tidak terima. Kamu ingin dihargai sebagaimana kamu hargai dirimu, itu namanya self-evaluation. Oke, makanya ya kamu menakar dirimu dan menilai dirimu harus pas. Jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kamu diremehkan orang. Kalau terlalu tinggi kamu jadi sombong. Keduvuran. Kan tidak enak menghadapi orang yang harganya terlalu mahal. Diajak ngomong itu tersinggung, diajak ini marah, diajak itu marah. Dia harus spesial terus. Itu biasanya orang menakar dirinya terlalu tinggi. Tidak enak diajak bergaul, tapi juga jangan terlalu murah. Kalau terlalu murah juga kamu tidak punya harga, nanti diremehkan orang. Tidak punya nilai. Kalau kamu tidak punya nilai, kamu tidak bisa free will. Nanti kamu direndahkan orang, keputusan-keputusanmu diremehkan.
Jadi free will punya nilai diri dengan self-image yang cocok. Kemudian yang keempat, self-actualization. Konsep psikologi humanistik menghargai aktualisasi diri. Tadi kan saya bilang diri kita ini banyak potensi-potensi luar biasa. Maka aktivitas kemanusiaan yang mulia adalah apa? Aktualisasi diri. Wujudkan potensi yang luar biasa tadi. Tampilkan bahwa dirimu manusia itu mulia. Kamu tadi menghargai dirimu juga tinggi dan mulia, citra dirimu juga mulia, maka wujudkan potensi-potensi kemuliaan itu namanya aktualisasi diri. Nanti Maslow punya banyak teori tentang aktualisasi diri. Kemudian yang terakhir, dasar psikologi humanistik adalah frame of reference. Frame of reference itu menyikapi orang lain secara empatik sebagaimana dia menyikapi dirinya. Ini kadang-kadang kan kalian pakai adagium misalnya, kalau tidak mau dicubit ya jangan nyubit, itu frame of reference. Ukurannya dirimu, apa yang kalau kamu digituin tidak enak, jangan menggituin orang lain. Apa bahasa Indonesia ini menggituin itu? Kalau ya wis kamu ngerti karepnya ya. Jadi kalau kamu tidak mau disakiti orang, jangan nyakiti orang lain. Kalau tidak mau dicubit orang, jangan nyubit orang lain. Ini kan prinsip emas kalau dalam etika. Frame of reference. Jadi frame of reference itu dirimu tadi yang berharga tadi, jadikan pijakan untuk memahami orang lain. Kalau dalam psikologi namanya empati. Seandainya aku dalam posisinya dia, seandainya aku seperti dia, itu empati. Aku kalau diginiin sakit, maka aku tidak menggituin dia. Itu namanya frame of reference. Jadi saling jadi pijakan untuk memahami. Karena manusia tadi dinamis dan holistik. Ketika itu dinamis, kita tidak bisa pijakannya teori. Kalau pijakannya teori, teori bisa kadaluarsa. Maka update terus teori kita terhadap orang lain dengan cara apa? Empati. Memposisikan dirimu di posisinya orang lain atau sebaliknya. Memahami orang lain seperti engkau memahami dirimu. Nah, itu namanya frame of reference. Jadi konsep-konsep 5 ini, free will, self-image, self-evaluation, self-actualization, frame of reference, ini konsep-konsep dasar dari psikologi yang humanistik. Dari situ nanti muncul asumsi perilaku manusia. Perilaku manusia itu dasarnya apa sih? Tindakan yang kamu lakukan sehari-hari itu modelnya seperti apa sih? Biasanya dalam psikologi humanistik dijelaskan apa yang kita lakukan itu diawali dari orientasi atau tujuan. Tujuan itu kan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Terus kamu jalankan aktivitas menuju tujuan tadi. Biasanya kalau aktivitasmu itu bisa mencapai tujuan, kamu sebut bermakna. Kalau tidak, kamu sebut tidak bermakna. Kamu ingin pinter filsafat, maka kamu baca buku filsafat, kuliah filsafat, ngaji filsafat. Mana yang penting? Wah, aku ikut ngaji akhirnya paham filsafat. Terus ngaji ini kamu anggap bermakna. Aku kuliah bertahun-tahun Pak, tidak paham-paham filsafat. Kuliah terus enggak kamu anggap terlalu bermakna. Aku nyari ijazah Pak, tapi ngaji ini kan tidak ada ijazahnya Pak. Ngaji ini tidak terlalu bermakna. Sementara kuliah ada ijazahnya. Oh, kuliah itu bermakna. Jadi tujuanmu kemana? Kemudian yang bisa sukses membawa ke tujuan itu tadi tindakan-tindakan yang bermakna. Biasanya terus kalau sukses yang lahir apa? Kepuasan, kelegaan. Jadi
tujuan, makna, kepuasan. Oke. Nah, katanya Maslow nanti, kenapa kok manusia itu kan tadi sudah punya tujuan, sudah melakukan aktivitas bermakna, sudah puas. Kok masih ada tujuan yang lain? Kok tidak pernah berhenti dia? Harusnya sudah puas kan sudah. Tapi dalam psikologi humanistik, kepuasan itu bukan final. Karena kepuasan itu yang tadi harusnya titik akhir, pada akhirnya jadi titik awal. Kamu kuliah ngejar-ngejar dapat ijazah. Begitu ijazah kamu dapat, kamu kan puas. Tapi kepuasanmu dapat ijazah, ini titik awal untuk apa targetmu selanjutnya dengan kamu sekarang pegang ijazah. Kan itu. Jadi hasilmu sekarang itu jadi dasar kamu menarget ke depan. Tadi kamu kan belajar filsafat, ingin ngerti filsafat. Begitu paham filsafat, kamu kan lega. Alhamdulillah paham saya sekarang, Pak. Kalau manusia kan nggak selesai di situ. Setelah kamu paham, kepahamanmu ini kan jadi modal. Selanjutnya kamu mancang target. Selanjutnya saya ngincer jadi dosen, Pak, misalnya. Atau ngelamar PNS, Pak, dengan bekal ngerti filsafat ini. Loh, iya kan. Kalau diterima. Oke, ya. Jadi kalau dosen filsafat banyak loh formasinya. Yang tidak ada itu filosof. Tidak ada dicari filosof, tidak ono. Kamu nyari iklan di mana-mana tidak ada. Kalau dosen filsafat masih ada. Jadi targetmu apa? Kamu tuju, berhasil, kamu puas, tapi terus kamu bikin target baru. Ini perilaku manusia itu selalu begini. Jadi coba dicek ya, kita sekarang mengurai aktivitas kita sehari-hari selama ini. Itu yang kenapa kamu gelisah terus, kenapa kamu sumpek terus dalam hidup. Mungkin kamu kesulitan mengurai ini. Jadi kan banyak orang kritik, alah seneng-seneng setelah lulus wisuda sumpek lagi loh. Loh memang fitrahnya manusia begitu. Bukan berarti wisuda itu tidak berarti. Wisuda itu berarti. Tapi kan setelah wisuda kamu punya target baru. Dulu memang targetmu wisuda, sekarang enggak, targetmu beda lagi. Meskipun kamu enggak wisuda juga, kan kamu target juga untuk hal yang lain. Gara-gara kamu enggak wisuda tadi. Jadi manusia itu karakternya seperti ini. Gitu loh. Kalau pakai gambar mungkin gini. Ada need, ada drive, ada goal. Goal itu nanti melahirkan need yang baru. Terus ada drive lagi, ada goal. Drive itu dorongan, kadang diterjemahkan jadi motivasi, pendorong. Ada kebutuhan, ada yang mendorong tindakan, akhirnya tujuannya kena. Setelah tujuan kena, kamu butuh lagi yang lain dengan modal yang kamu capai sebelumnya. Ini teori ini bisa kamu gandeng tadi saya bilang dengan Ki Ageng Suryo Mentaram. Ketika dia ngomong, ya hidup ini ya berputar seperti itu. Keinginan itu kadang mulur, kadang mungkret. Jadi mulur itu kalau targetmu kena, kamu tidak selesai di situ. Keinginanmu pasti mulur, nambah lagi keinginan yang lain. Tapi kalau tidak kena, ya tidak apa-apa, keinginanmu mungkret. Mungkret itu apa ya bahasa Indonesia ini? Menyusut. Kalau kena, mengembang. Nah, mulur dan mungkret itu menyusut dan mengembang. Tapi menyusut ini bukan berarti nyerah. Kenapa? Karena kamu akan target lagi. Gitu loh. Ketika kamu target lagi, mulur lagi. Jadi hidupmu itu sebenarnya terminal-terminal dari keinginanmu yang terpenuhi atau tidak. Ketika terpenuhi, kamu nambah lagi keinginan yang baru.
Berarti apa? Kalau keinginanmu itu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak esensial, maka hidupmu akan penuh dengan hal-hal yang tidak esensial karena kamu menumpuk modal, menumpuk hasil dalam hal-hal yang tidak penting. Maka hati-hati, maka orang itu begitu dia nyeleweng, tambah lama tambah nyeleweng. Kenapa? Modalnya modal sudah menyimpang sejak awal. Itu kan Al-Quran nyindir itu kan, kalau targetmu harta, kan itu. Akhirnya apa? Alhaakumut takasur. Terus kamu menumpuk harta, tidak ada habis-habisnya. Jangan dikira kalau sudah kaya selesai. Sudah enak-enak kaya, nanti nyalon jadi pejabat. Sudah benar dapat pejabat, nanti ingin jabatan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih banyak. Dan itulah manusia. Need, drive, goal. Need, drive, goal. Selalu begitu. Maka ini polanya. Nah, dari asumsi-asumsi itu terjunlah nanti Maslow melakukan penelitian terhadap manusia, kebutuhannya, dan dorongan-dorongan hidupnya. Maslow meneliti, yang pertama sebenarnya dia ngeritik psikoanalisis. Jadi psikoanalisis itu gimana sih? Psikoanalisis itu neliti manusia kok dalam hal penyimpangannya. Orang-orang yang tidak waras, orang-orang stres, orang-orang sakit. Ya tidak bisa menggambarkan manusia yang benar. Ya yang diteliti orang waras dong. Nah itu kritiknya Maslow pada psikoanalisis. Psikoanalisis itu kan mengejar-ngejar wawasan-wawasan bawah sadar masa lalu yang sekarang membuat orang jadi semacam ini. Itu kan orang-orang sakit, orang-orang menyimpang. Oke, nanti di awal-awal perilaku yang diteliti oleh Maslow, sebenarnya dia di lembaga penelitiannya itu ada monyet-monyet. Yo kalian tidak usah tersinggung. Karena ya dalam hal tertentu kan kita memang mirip perilakunya, wajahnya mungkin paling dekat. Ya, kamu akui atau tidak kan kita itu kan konstruksi tulangnya, konstruksi wajahnya kan paling mirip kalau sama monyet. Dibandingkan sama hewan yang lain loh. Kamu harus jujur itu. Kamu dibandingkan opo lah situ kadal, opo nyamuk, opo anu kan tidak terlalu mirip. Tapi kalau sama monyet kan kita masih kayak kembar-kembar dikit gitu. Ya kalau tidak percaya kamu boleh berkaca. Nanti kan kelihatan gambarnya. Oke, setelah itu dia neliti 2 sahabat dekatnya. Dan kemudian ambil sampel 10 orang yang tidak dikenal. Terus dia menelaah biografi, tulisan-tulisan tentang orang-orang besar dan menginterview orang-orang penting yang masih hidup. Nanti dia di banyak bukunya menceritakan tokoh-tokoh seperti Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Lincoln yang terkenal, Lincoln ini presiden ke-16. Presiden Amerika yang dikenal dengan pembebasan budaknya. Presiden Amerika pertama yang tewas ditembak, tewas dibunuh. Kalau Jefferson kan terkenal dengan deklarasi kemerdekaan Amerika. Presiden Amerika ketiga. Ada juga Einstein. Ini orang-orang penting yang diteliti psikologinya oleh Maslow. Jadi ini proyek penelitiannya diawali dari monyet nanti sampai meneliti orang besar seperti Einstein, Lincoln, Jefferson. Cara berpikirnya akhirnya itu ada way of thinkingnya. Maslow menemukan bahwa kebutuhan itu sebenarnya berjenjang, bertingkat. Jadi bertingkat itu maksudnya apa? Ada kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi dulu sebelum kebutuhan yang lain. Misalnya itu contohnya, kebutuhan lapar dan kebutuhan haus. Lapar dan haus itu diakui atau tidak, lebih penting kebutuhan haus.
Misalnya kamu kelaparan dan kehausan, yang kamu dulukan ketika sama ada air, sama ada makanan, pasti kamu minum dulu.